gampangnya kita bisa panggil aja Kotaro. Kalau misalnya ngechat ke panggil Kotaro. Tapi kalau kita lagi riding ya kita jadi Satria Baja Hitam kayak gitu. Nah itu sih. Jadi mungkin ini anak-anak awal 90-an pas relate. Kalau awal kayak dulu tuh Satria Baja Hitam itu mungkin bisa disebut satu-satunya ya hiburan. Dulu belum ada di Dragon Ball, belum masuk, Naruto belum masuk, kayak gitu belum ada masuk. Ya satu-satunya hiburan kita tuh dulu Satria Baja Hitam, angkatan yang relate banget sama kita itu Satria Baja Hitam. Sampai levelnya itu kayak jadwal tayangnya itu nabrak sama TPA, jadwal TPA. Nah itu bisa sampai nangis tuh, nggak mau kayak bisa, soalnya kan nggak ada YouTube ya dulu. Jadi kalau misalnya udah kelewat besok tuh berangkat sekolah pada ngobrol ini tuh, wah garing sendiri kan. Jadi kayak apa ya, saking spesialnya karena kalau nggak nonton ya udah itu hilang. Kalau sekarang kan ada YouTube, misalnya kita nggak nonton tuh kita bisa rewind, kita search, kita tonton lagi. Kalau dulu nggak kebayang kan bakalan ada YouTube ya. Kayak udah, kalau udah kelewat, apalagi pas final ya, kayak pas lawan Sailor Moon, terus besok itu kita tahu tuh besok teman-teman pasti pada ngomongin tuh, wah itu ngeri tuh. Apalagi kita dipaksa harus TPA kan, itu jadwalnya nabrak kan, nah, kayak gitu. Jadi kayak momennya kayak gimana ya, sespesial itu karena emang nggak banyak yang nayangin dan cuma saat itu aja. Sampai kan dulu kan masuk ke reviewnya itu masuk ke Bobo juga ya, kayak gitu. Jadi kayak saking pentingnya ya, saking ngaruhnya gitu. Lebih ke kalau dulu mungkin kita bisa ngerasain kayak kalau di Satria Baja Hitam itu message pure apa, membela kebenarannya itu kayak emang langsung sampai ya, kayak itu, bahkan itu kata-kata yang disampaikan ya itu gitu. bukan yang banyak bercandaan gimana dan lain. Jadi bener-bener kayak nyampein apa ya, pesan ksatria, kayak nyampein itu, kayak ngasih contoh jadi seorang ksatria kayak gitu. Jadi mungkin emang beda style aja ya, beda style kayak gitu. Kalau Luffy, Naruto kan ada komedinya, ada seru-seruannya, ada fantasinya dan lain-lain. Kayak kalau ini tuh lebih strong di kayak kesatrianya, strong di pahlawannya, nyontoin jadi baik, nyontoin apa, megang kebenaran, menyelamatkan bumi kayak gitu. Jadi kayak emang itu kayak bener-bener, bahkan di kata-katanya sendiri pun dia langsung clear. Kita mulai riding itu, kita mulai keluar itu 2023 Agustusan. Kalau kita itu awal, kita sampai sekarang sih itu kita biasanya riding itu pagi sama sore. Yang kita sasar itu orang-orang yang kayak misalnya Senin berangkat itu kan dia udah Senin gitu, kayak berangkat tuh berat gimana gitu. Nah itu dia nyepeda motor kah atau naik mobil kah atau berangkat itu, dia ada barengan Satria Baja ini tuh, itunya itu jadi ada erdaan kayak di kepala, nggak yang udah Senin, nggak ngeluh dan lain-lain. Atau sore-sore pas dia pulang gitu, dia pulang udah capek, keburu apa dan lain-lain, dia bisa refresh lagi ngeliat Satria Baja Hitam. Kalau sebenarnya yang jadi rutinitas kita biasanya kita riding pagi sore itu fungsinya sebenarnya pengen ngarah ke sana, ngerelaksin orang-orang yang udah pening gitu dengan daily activity-nya. Kalau ridingnya kita nyesuaiin waktu longgarnya ya, jadi belum ada waktu spesifik khusus, tapi menuju ke sini setelah kita sinkronin, kita pengen lebih sering tuh riding. Jadi lebih banyak orang yang ketemu, lebih banyak orang yang happy ketemu kita kayak gitu. Kita bisa kasih manfaat lebih banyak kayak gitu. Tapi kita pengen lebih sering lagi ketemu sama teman-teman warga Jogja. Awalnya kita jadi Ksatria Baja Hitam ini, kita aktivitas ini ngisiin waktu-waktu longgar yang kita punya. Nah makin kesini kayaknya kita bisa seriusin ya. Jadi kita mau ngeblankin daily activity kita full time di Ksatria Baja Hitam. Terus gimana nih kita full time nya gitu. Jadi akhirnya kita mutusin kita mau nolongin warga Jogja, temanya kayak gitu. Jadi nolonginnya gimana, kita nanti nolonginnya
rencananya dengan berbagai macam misi. Misi pertama lawan panas itu maksudnya gimana? Panas itu musuhnya warga Jogja. Sekarang tahu banget lah panasnya itu kayak gimana di luar. Hampir semua orang itu benci keluar. Kalau bisa di dalam, dan kadang di dalam itu sebenarnya ada musuh juga sebenarnya. Ketika AC-nya masalah, AC-nya rusak atau nggak diservis dan lain-lain, tukang AC yang nyervis itu kadang itu apa ya, rahasia umum lah. Pada takut entah realnya dibocor, entah itu gimana dan lain, kayak setiap orang punya masalah itu. Nah, langkah awal misi pertama itu kita mau mastiin warga Jogja ini, kita bantu Kesatria Baja Hitam bisa tolong buat melawan panasnya dengan cara kita bisa servisin AC-nya, kita bisa cuciin AC-nya, dan nggak perlu khawatir sama sekali karena kita bisa dipercaya dan bisa diandelin kayak gitu. Jadi nggak ada takut-takutnya. Misi pertama itu kita rilisnya kemarin hari Minggu. Jadi di awal kita nanti akan ada lebih banyak lagi misi-misi lain. Tapi di lawan panas itu kita bakalan sering-sering nunjukin kalau kita sebagai Kesatria Baja itu kita bisa contribute, kayak misalnya kita ya bener-bener kita certifiein teknisi kita yang buat servis AC-nya, buat nyuci AC-nya itu bener-bener high quality. Kayak kita jadi authorized dealernya brand AC. Jadi kayak warga Jogja yang punya keraguan-raguan, punya ketakutan, punya kekhawatiran buat nyervisin AC-nya itu bisa nggak usah mikirin itulah, bisa bisa ngandelin Kesatria Baja Hitam gitu. Rasanya sejak kalau itu mungkin ya karena akumulasi jadi kayak kita sering riding, terus ternyata itu banyak yang ngelaporin. Jadi kayak dia dari warga Jogja itu dia ngerekam terus dia ngirimin ke sosial media kayak influencer lokalnya Jogja kayak gitu. Jadi akhirnya dia ngelinding, kalau setauku ya, sepengamatanku itu, terus nyambung juga dari postingan TikTok kita yang ternyata itu banyak reactionnya kayak gitu. Jadi akhirnya makin bimbing kayak gitu. Kalau responnya tuh menarik banget. Jadi kayak kita riding tuh sebenarnya banyak banget yang terjadi. Kayak misalnya contoh itu ada, kita pernah tahu nyetut nggak? Jadi ada motor mogok itu pernah tuh kita dorong tuh, tapi ada saatnya kita yang mogok terus didorong. Jadi ada yang terjadi tuh macam-macam. Kayak dulu pernah kita nyerempet tuh. Jadi kita di jalan itu satu riding, dua apa yang bisa kita lakuin buat kebaikan kita lakuin itu. Kita kasih contoh yang kayak pesannya Kesatria Baja ya, kita nolongin orang, bantuin orang ya kita lakuin gitu. Dan itu banyak hal terjadi ya kayak gitu. Dulu pernah nyetut orang, sekarang pernah kesetut kayak gitu. Pernah riding gitu toh, ditilang ya pernah juga gitu. Kan ini nggak dianggap helm ya. Kalau itu mungkin kalau sekarang masih nggak tentu ya, kita belum nentuin jadwal khusus gini karena masih transisi. Tapi insya Allah ke depannya kita bakalan lebih sering tuh ngelinding di jalanan Jogja. Insya Allah lebih sering ketemu Kesatria Baja Hitam setelah kita rilis misi ini. Jadi kan kita nggak terpisah lagi tuh, nggak cuma waktu longgar aja kita jalan, kita riding, tapi emang kita bisa lebih sering lagi gitu. Iya, jadi kayak ada banyak sih kita ngawal ambulans gitu, terus orangnya happy banget. Yang ngawal kan Kesatria Baja Hitam di harinya dia membekas tuh. Aku pernah dikawal sama Kesatria Baja Hitam gitu ya. Kayak itu sih aku happy sih dengan hal-hal kayak gitu. Kalau dukungan banyak ya, banyak dengan kayak misalnya custom ini kita juga bikin bareng sama temen, kita nge-build bareng, kita improve terus kayak gitu. Ada juga banyak dukungan dari audiens, dari warga Jogja yang ketemu sama kita. Ada juga banyak pihak yang akhirnya collab sama kita bikin konten baru. Kayak misalnya dulu abis kita ketilang itu kita collab itu sama Polres Sleman ya Mas ya. Iya, kita collab malahan. Jadi kayak
kita kolaborasi sama Polres Sleman kayak gitu. Jadi apa ya, banyak malahan itu pas sambil kita jalan itu banyak, kayak misalnya kita bisa collab sama beliau, kemarin kita juga ada collab sama Trans 7 juga kayak gitu. Bener, tapi ini agak beda. Yang ngajak foto itu biasanya yaitu generasi kayak orang lain 30-40an something. Jadi kayak misalnya ada satpam itu tiba-tiba itu dia udah tahu gerakan hensin, dia tuh udah dari jauh tuh hensin dia. Iya, gitu. Gitu. Jadi ya malah dia yang heboh itu. Jadi kayak dia udah heboh banget, terus foto banget sama bapak-bapak gitu, bapak-bapak gitu. Tapi mungkin kalau yang agak muda ada, tapi yang malah lebih, karena kan ini superhero lama ya sebenarnya, kayak yang bapak-bapak kayak gitu yang biasanya malah lebih relate kayak gitu. Dan mereka apa ya, ya tahu tadi kayak hiburan, cuma itu akhirnya dia ketemu itu tuh gregetnya itu beda. Kayak misalnya yang sekarang mungkin hiburan udah banyak banget ya, kayak pilihan kayak sekarang Cocomelon ada apa dan lain-lain, itu kayak mau masukin semua ke hati itu kebanyakan gitu. Kalau dulu kan cuma satu itu ya, dan kita semua nonton hal yang sama itu kan relate banget, kayak sahib, otomatis jadi sahib kan kayak gitu. Kalau buat kedepannya itu pasti kita pengen rilis misi lebih banyak lagi, karena memang sebenarnya banyak masalah yang dihadapi sebenarnya, dan itu bisa kita solve. Kayak misalnya jasa itu sebenarnya kan itu apa ya, pertolongan ya, kita nolongin ya. Nah kita tapi di jasa itu sebenarnya ada banyak yang kekhawatiran yang terjadi, ketidakpercayaan yang terjadi, karena brandnya belum terbentuk dan brandnya tidak komit kayak gitu. Jadi kita sebenarnya pengen nolongin ya, beneran nolongin. Kayak misalnya sekarang misi lawan panas itu kayak bener-bener kayak kita nolongin, ngasih ketenangan, ngasih kepastian kalau servis AC di sini tenang, pasti aman, pasti jujur, pasti nggak diapa-apain, pasti beres kayak gitu. Atau misi-misi yang lain ada banyak sebenarnya kayak misalnya contoh kita mau beli air mineral gitu, kita kan ragu-ragu kadang kan, ini beneran pure atau enggak, dia beneran asli atau enggak, dan lain-lain. Banyak banget kayak servis jasa-jasa yang sebenarnya itu punya masalah di situ. Nah kita bisa nolong dengan image kesatria ini, dan kita komit buat jadi kesatria beneran dalam menolong gitu. Sampai ketemu lagi di jalanan Yogyakarta.